Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PPT kami yang berjudul Perjalanan Bahasa Persatuan Kita. Sebelum masuk ke PPT-nya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok saya, yaitu pertama ada Mawar Azizah, yang kedua Desnita Pujiawati, yang ketiga saya sendiri Muhammad Nafis, yang keempat Fahmi Almahi, dan yang kelima Benita Amanda. Sejarah bahasa Melayu. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari keluarga bahasa Austronesia yang digunakan di Asia Tenggara, termasuk Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Singapura. Ia telah berkembang sejak ribuan tahun lalu dengan pengaruh dari bahasa Sanskrit akibat penyebaran Hindu Buddha, serta pengaruh bahasa Arab selepas kedatangan Islam pada abad ke-20. Bahasa ini distandarkan sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia dan Indonesia. Bahasa Melayu kini merupakan bahasa utama dalam banyak negara di Asia Tenggara dan terus berkembang dengan pengaruh global. Penyebaran bahasa Melayu di Nusantara digunakan oleh para saudagar. Bahasa Melayu juga kerap digunakan oleh para saudagar. Mudah diterima. Bahasa Melayu cenderung mudah diterima oleh Nusantara karena digunakan bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, hingga antar kerjaan tersebar ke pelosok Nusantara. Peran-peran perdagangan dalam perkembangan bahasa Melayu. Perdagangan memainkan peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Sejak abad ke-7, pelabuhan-pelabuhan utama seperti Srivijaya, Melaka, dan Makassar menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan pedagang dari berbagai bangsa, termasuk India, Cina, Arab, dan Eropa. Melayu digunakan sebagai bahasa perantara untuk memudahkan komunikasi antara pedagang yang berlatar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Peranannya dalam perdagangan menjadikannya bahasa yang meluas di seluruh kepulauan Melayu dan membantu perkembangan dan penyebaran bahasa ini di seluruh Nusantara. Pengaruh kerajaan-kerajaan Melayu. Kerajaan-kerajaan Melayu seperti Srivijaya, Majapahit, Melaka, dan Brunei memainkan peran penting dalam penyebaran dan perkembangan bahasa Melayu sebagai kerajaan yang kuat dan berpengaruh. Mereka menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan, perdagangan, dan kebudayaan. Misalnya di Melaka, bahasa Melayu digunakan dalam pentadbiran dan menjadi bahasa pengantar utama dalam hubungan dengan pedagang asing. Pengaruh kerajaan-kerajaan ini membantu bahasa Melayu tersebar luas di Nusantara dan diterima sebagai bahasa utama di berbagai wilayah. Proses transformasi. Masa penjajahan dan pengaruhnya. Masa penjajahan adalah periode ketika suatu negara atau bangsa menguasai wilayah lain, baik secara politik, ekonomi, maupun budaya, dengan tujuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan manusia. Pengaruh penjajahan terhadap Indonesia sangat besar, antara lain yang pertama, eksploitasi sumber daya alam. Penjajah mengambil kekayaan alam Indonesia seperti rempah-rempah, hasil tambang, dan hasil bumi lainnya untuk kepentingan negara penjajah. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Penjajah membangun jalan, pelabuhan, dan rel kereta api. Meskipun sebagian besar bertujuan untuk memperlancar eksploitasi ekonomi dan pengawasan terhadap rakyat. Yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Penjajahan memperkenalkan sistem pendidikan barat, agama Kristen, serta sistem administrasi kolonial, namun juga mengakibatkan kerugian budaya lokal dan hilangnya banyak kebebasan. Yang keempat, ketidakadilan dan penindasan. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan akibat pajak yang tinggi, kerja paksa, dan sistem tanam paksa yang merugikan petani. Sumpah Pemuda 1928.
Sumpah Pemuda adalah sebuah deklarasi penting yang diambil pada 28 Oktober 1928 oleh para pemuda Indonesia dari berbagai suku, agama, dan daerah yang berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Isi dari Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin utama. 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan penting yang diselenggarakan oleh para tokoh bahasa dan budaya Indonesia untuk membahas dan memperjuangkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kongres pertama diadakan pada 28–30 Mei 1938 di Jakarta. Kongres Bahasa Indonesia berperan besar dalam memperkokoh posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan simbol identitas bangsa Indonesia. Peran tokoh-tokoh bahasa. Tokoh-tokoh bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam pengembangan dan pembentukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan alat komunikasi di seluruh Indonesia. Beberapa tokoh utama dan peran mereka adalah yang pertama, Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh utama dalam perumusan Sumpah Pemuda. Yamin juga berperan dalam memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, Suetomo adalah salah satu pelopor penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan dan pergerakan nasional. Yang ketiga, Ali Audah dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam hal penulisan dan pembekuan ejaan serta tata bahasa. Yang keempat, R.A. Kartini. Meskipun lebih dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita, Kartini juga memiliki peran dalam pengembangan bahasa Indonesia, terutama dalam menulis dan mengirim surat-surat yang berisi pemikiran-pemikiran yang memperkenalkan bahasa Indonesia dalam konteks modern. Yang kelima, Hasanuddin. Sebagai seorang ahli bahasa, Hasanuddin berperan dalam upaya perumusan dan pengembangan tata bahasa Indonesia yang lebih baku. Perkembangan bahasa Indonesia. Ejaan Van op Huijsen. Ejaan Van op Huijsen adalah sistem penulisan bahasa Indonesia yang diperkenalkan oleh seorang ahli bahasa Belanda, J. Van op Huijsen, pada tahun 1901. Ejaan ini bertujuan untuk menyusun dan menyederhanakan cara penulisan bahasa Melayu yang pada saat itu menjadi cikal bakal bahasa Indonesia. Ejaan Suwandi. Ejaan Suwandi juga dikenal sebagai Ejaan Republik, diperkenalkan pada 17 Maret 1947 sebagai pengganti Ejaan Van op Huijsen. Ejaan ini bertujuan untuk menyederhanakan penulisan bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan salah satu dari tata bahasa terpenting bahasa Indonesia. EYD memuat aturan-aturan tata bahasa Indonesia yang perlu dikuasai oleh seluruh penutur bahasa Indonesia, baik pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi maupun masyarakat umum. PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia merupakan pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Nah, selanjutnya ada perbandingan bahasa. Contoh kata-kata Melayu versus bahasa Indonesia. Ambek di bahasa Melayu sama dengan ambil di bahasa Indonesia. Awak di bahasa Melayu sama dengan saya di bahasa Indonesia. Cakap di bahasa Melayu sama dengan berbicara di bahasa Indonesia. Bahasa Melayu versus bahasa Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan tiap keduanya. Karena bahasa Indonesia memiliki lebih banyak kosakata yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Belanda. Meski bahasa Indonesia didasarkan dan didominasi dari bahasa Melayu Riau. Selanjutnya ada pengaruh bahasa asing. Bahasa asing dapat mengaruhi budaya, teknologi, dan komunikasi antar bangsa. Penggunaan bahasa asing juga dapat mengaruhi struktur bahasa dan kosakata dalam bahasa lokal. Yang ketiga, ada perbedaan dengan bahasa Melayu Malaysia. Bahasa nasional atau resminya adalah Melayu, yang merupakan bahasa ibu kelompok etnis mayoritas Melayu. Kelompok etnis utama di Malaysia meliputi Melayu,
Tiongkok, dan India, dengan beberapa kelompok etnis lainnya yang terwakili dengan jumlah yang lebih kecil, masing-masing dengan bahasa mereka sendiri. Terakhir, ada perkembangan modern, ditandai dengan industrialisasi dan transformasi masyarakat dari pertanian subsisten menjadi ekonomi berbasis produksi. Proses ini mengganggu nilai-nilai dan praktik budaya tradisional dan melahirkan budaya konsumerisme. Oke, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Karena generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun masa depan bangsa. Sehingga kesadaran akan isu-isu seperti cyberbully, privasi data, dan ketidaksetaraan akses teknologi menjadi semakin penting. Oke, sekian dari kami kelompok 2 Bahasa Indonesia. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.